Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang ciri-ciri dan klasifikasi fungi. Pertama-tama, apa sih itu fungi? Fungi adalah kerajaan dari sekelompok besar makhluk hidup eukariotik heterotrof yang mencerna makanannya di luar tubuh, lalu menyerap molekul nutrisi ke dalam sel-selnya. Namun, masyarakat awam menyebut sebagian besar anggota fungi sebagai jamur, kapang, kamir, atau ragi, meskipun seringkali yang dimaksud adalah penampilan luar yang tampak, bukan spesiesnya sendiri. Lalu, apa sajakah ciri-ciri fungi? Apa saja ciri-ciri jamur? 1. Umumnya bersifat multiseluler. Struktur tubuh jamur pada umumnya bersifat multiseluler atau terdiri atas banyak sel. Meskipun begitu, ada juga kelompok jamur yang bersifatnya uniseluler atau terdiri atas satu sel. 2. Bersifat eukariotik dan heterotrof. Adapun sifat lainnya dari jamur yaitu eukariotik atau memiliki membran inti dan heterotrof atau tidak bisa membuat makanan sendiri. 3. Hidup melalui beberapa cara karena tidak dapat membuat makanannya sendiri. Jamur dapat hidup melalui beberapa cara, diantaranya secara A. Saprofit. Saprofit merupakan cara hidup dengan menyerap nutrisi dari organisme yang sudah mati, seperti misalnya batang pohon yang sudah lapuk, serasa kayu, maupun jerami. Contoh jamur saprofit adalah jamur-jamur yang biasa kita konsumsi, seperti jamur merang, Volvariella volvacea, jamur tiram, Pleurotus ostreotus, dan jamur kuping, Auricularia auricula Jude. B. Simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu simbiosis yang paling menguntungkan. Umumnya, simbiosis mutualisme ini dilakukan antara jamur dengan akar tanaman. Jadi, hifa jamur akan tumbuh di permukaan akar untuk menyediakan air dan unsur hara. Sebagai gantinya, tumbuhan akan memberi karbohidrat hasil fotosintesis kepada jamur. Contoh jamur yang bersimbiosis mutualisme adalah jamur Amanita haloides. C. Simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu simbiosis yang merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak lainnya. Jamur parasit akan menyerap nutrisi dari inang dan merugikan inang. Contohnya adalah jamur Ustilagomydes yang parasit pada biji jagung. 4. Dinding sel tersusun atas kitin. Ciri-ciri selanjutnya yang membedakan jamur dengan tumbuhan dapat dilihat secara anatomis. Tumbuhan dan jamur memiliki perbedaan pada penyusun dinding selnya. Dinding sel tersusun atas selulosa, sementara dinding sel jamur tersusun atas kitin. 5. Umumnya hidup di tempat yang lembab. Kalau kamu perhatikan, kelompok jamur-jamuran memiliki habitat di tempat yang lembab, serta memiliki zat organik. Satu hal yang perlu kamu ingat adalah jamur tidak terlalu suka terpapar cahaya matahari langsung. Baca juga jenis-jenis protista mirip jamur. 6. Multiseluler tersusun atas hifa. Jamur-jamur yang termasuk kategori multiseluler tersusun atas sel-sel memanjang menyerupai benang yang disebut dengan hifa. Nah, hifa di jamur tertentu ada yang bersekat, namun ada juga yang tidak bersekat. Dalam kurung senositik. Sekat pada jamur disebut dengan septa. Septa di jamur ini terdapat celah yang membuat sitoplasma dari sel yang satu berhubungan dengan sitoplasma dari sel yang lain.
Hifa pada jamur akan membentuk miselium. Miselium pada jamur terbagi menjadi dua, yaitu miselium generatif yang berfungsi sebagai alat reproduksi membentuk spora dan miselium vegetatif yang berperan sebagai penyerap makanan dan nutrisi dari lingkungan. Klasifikasi jamur berdasarkan spora seksual yang dihasilkan kingdom fungsi diklasifikasikan menjadi 4 filum, yaitu Zygomicota, Ascomycota, Basidiomycota, dan Deuteromycota. Yang ke-1, Zygomicota. Zygomicota merupakan jamur yang sporanya berdinding tebal. Adapun ciri-ciri dari klasifikasi jamur ini adalah hipanya tidak bersekat sehingga mempunyai beberapa inti senositik, dapat berkembang biak melalui reproduksi seksual dengan membentuk zigospora, serta melalui reproduksi aseksual dengan membentuk sporagiospora, serta bagian tubuhnya membentuk zigoid. Contohnya Zygomicota yaitu Rhizopus stolonifer, tumbuhan di roti, dan Zygopus oryzae, jamur tempe. Yang kedua, Ascomycota. Asmycota adalah kelompok fungsi yang hipanya bersekat sehingga di tiap sel hipanya berintit satu. Salah satu keunikan dari kelompok ini adalah terdapat alat pembentuk spor yang disebut ascus. Kelompok ini dapat berkembang biak baik secara seksual dengan membentuk ascopora maupun aseksual dengan membentuk conidia. Contoh Ascomycota antara lain Cascormonikes, Caesalophyceae, Ragi, dan Sarcoscophian pH. Basidiomycota merupakan kelompok fungi yang hipanya bersekat sehingga di tiap sel hipanya berintit satu. Pada umumnya kelompok ini berkembang biak secara seksual dengan membentuk basidiospora yang terletak di permukaan basidium, tetapi Basidiomycota juga bereproduksi secara aseksual, yaitu dengan membentuk conidia, oidia, maupun chlamydospora. Contoh Basidiomycota yaitu Polpariella, Polpacea, jamur merang. Deuteromycota merupakan kelompok jamur yang tidak memiliki atau belum diketahui reproduksi seksualnya, sehingga Deuteromycota biasanya berkembang biak hanya secara aseksual. Oleh karena itu, Deuteromycota disebut juga sebagai fungi imprekti, yaitu fungi yang tidak sempurna karena reproduksi seksualnya belum diketahui. Deuteromycota biasanya melakukan reproduksi aseksual dengan membentuk conidia. Secara umum kelompok ini hipanya bersekat dan hidup secara saprofit dan parasit. Contoh Deuteromycota yaitu Hiphomycetes.